Halo semua, kembali lagi dengan gua Fani Pengerang. Dan video kali ini mungkin kalau kalian lihat di judulnya kalian sudah tahu. Dan kali ini gua berada di rumahnya Bro Kerol karena belum sempat gua beli karena Manado juga masih kosong. Dan yang baru review untuk Manado itu ada X Pro dengan Bro Kerol, dan untuk linknya reviewnya Bro Kerol nanti gua taruh di atas. Dan langsung saja, ini adalah helm KYT TT Course miliknya Bro Kerol yang sudah dia review. Warnanya hitam doff, black matte, dan menurut gua tampilannya ini sangat agresif, sudah seperti helm KYT NS Race ya. X-Race. Oke, Bro Kerol ada di depan. Cuma dia lagi ngedit video selanjutnya. Dan kalau kalian belum subscribe channelnya Bro Kerol, subscribe dulu. Terus kalian lihat di situ dia sering review helm. Dan ini adalah helm KYT yang keberapa ini? Dari semuanya keberapa? Soalnya Bro Kerol itu sudah menggunakan KYT sejak lama dan sudah ada beberapa helm miliknya seperti Vendetta 2, sempat juga Falcon, terus ada NFR, ada juga NF Race, dan yang terakhir KYT TT Course. Dan bila kalian lihat masih banyak juga helm-helm selain merek KYT, masih ada Aero, AGV. Jadi langsung saja kalian lihat di channelnya Bro Kerol. Nanti linknya dari channel Bro Kerol gua kasih di bawah. Menurut gua helm ini gimana ya? Tampilannya itu sangat-sangat bisa kalian lihat. Menurut gua ini sangat aerodinamis karena di bagian belakangnya spoilernya sudah agak panjang. Jadi sudah agak lebih panjang. Kalau helmnya yang mana ya? Oh iya, yang NF Race juga sama. Jadi ini sudah hampir 11-12 dengan helm NX Race. Kalau dengan NFR beda. Sama. Oh, jadi kalau modelnya ini dengan NFR juga mirip-mirip. Tapi kelebihannya yang sempat gua lihat helmnya Bro Kerol yang NFR, kelebihan dari helm ini gue lihat itu ada ventilasi, mungkin lebih banyak ya ventilasi yang ini. Ventilasi untuk helm TT Course ini lebih banyak daripada NFR. Dan uniknya mungkin untuk helm kelas 1 jutaan jarang sekali yang ada ventilasi depannya yang dekat seperti ini. Yang biasanya itu berada di samping-samping, tapi ini berada pas di tengahnya. Kemudian helm ini sudah flat visor. Mungkin kalian sudah tahu helmnya sudah flat visor, dan Bro Kerol sendiri sudah memasang pin lock atau anti fog. Kita sering sebut pin lock karena itu merek dari anti fog, yang seharusnya ini sudah dipasang anti fog. Selain ventilasi di depan, ternyata masih ada ventilasi di bagian tengah belakang, 2 buah seperti ini. Dan mungkin arahnya udara masuk di sini, arahnya langsung dibuang di belakang sini. Itu kalau nggak salah dari penglihatan gua ya. Terus dia masih ada ventilasi udara juga di depan. Jadi mungkin ini lebih ke noise guardnya, udaranya lebih ke noise guard. Kemudian helm ini sudah double D, sudah pengunciannya sudah double D ring, tapi ini baru SNI. Jadi di helm ini walaupun tampilannya sudah sport seperti ini, pengunciannya sudah double D ring, tapi tidak dianjurkan untuk dipakai saat balapan. karena belum ada sertifikasi khusus untuk balapan.
Jadi ini sertifikasinya baru SNI. Terus di sini ada keterangannya, gue lihat beratnya ini 1450 gram. Jadi sekitar 1,4 kilo. Sudah ditimbang berat dan satu. Brokerol udah timbang beratnya dan beratnya 1,4 kilo. Untuk busanya sendiri, ini busanya sendiri menurut gua sama sebentar. Untuk kain yang ada di busanya menurut gua sama seperti helm yang gue sering pakai, yaitu kayak TK2. Menurut gue mirip seperti itu. Atau kalau yang ini Vendetta ya? Oh iya. Jadi sama seperti K2, sama juga seperti helm kayak Vendetta 2. Falcon juga sama ya? Iya, dengan helm Falcon juga sama busanya. Kalau NFR beda. Nah, jadi kalau NFR sendiri busanya mungkin lebih di atas pada busa dari helm KYT titik course ini. Tapi untuk pemilihan materialnya, kalau bisa kalian lihat, ini ada lubang-lubang untuk sirkulasi udara di busanya. Jadi mungkin dengan pakai material ini udara tidak terlalu lama di dalam sehingga tidak panas, lebih adem lah. Terus ini apa namanya? Chin guard. Terus ini sudah ada chin guard yang agak lebih besar daripada sebelumnya gue pakai kayak TK2. Chin guard ini lebih besar, dan dari Vendetta 2 juga chin guard ini lebih besar. Ini size-nya L. Jadi helm ini size-nya L. Terus penguncian visornya ini udah ada di bagian depan. Ini langsung auto lock atau? Jadi helm ini langsung auto lock. Jadi pada saat kita tutup visornya itu langsung mengunci. Dan kalau buka sama. Dan untuk membukanya kita tinggal dorong aja ke atas, langsung otomatis terbuka. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini pengunciannya. Kalau kita tutup itu langsung terkunci, kalau kita dorong langsung otomatis terbuka. Mungkin bisa lebih dekat lagi balik ya. Itu langsung terkunci otomatis, dan saat kita dorong langsung terbuka. Untuk helmnya sendiri ini tidak double visor. Jadi ini murni hanya single visor begini, tidak ada double visor di dalamnya. Terus helm ini sendiri sudah ada sign untuk atau tanda untuk bahwa helm ini bisa digunakan. Bisa kalian lihat seperti ini. Seperti ini ada tandanya. Helm ini tandanya sudah bisa digunakan untuk orang yang berkacamata. Jadi buat kalian yang berkacamata, helm ini bagian atasnya ini itu ada ruang agar kacamata kalian bisa masuk. Jadi kalian pakai helmnya, terus kalian pakai kacamatanya, ini tidak mengganggu sama sekali atau tidak. Kalau sekilas gue lihat visornya ini mirip dengan visor dari helmnya NX Race punyanya Brokerol, mirip. Tapi ada video yang sudah ada di YouTube, dia mengganti visornya itu dengan NFR, bukan? Dia mengganti dengan visornya NFR atau NX Race, tapi dia menggantinya dengan ratchet. Hanya saja di video itu bedanya adalah pada posisi pengunciannya. Kalau pada dua helm tadi itu pengunciannya ada pada bagian sampingnya, sedangkan ini ada pada bagian depannya. Untuk ratchetnya sendiri itu udah motif karbon. Jadi motifnya udah seperti karbon. Dan mungkin menurut gua yang agak aneh di sini,
dari semua helm KYT yang pernah gue lihat, helm ini yang baru ada logo SNI-nya. Biasanya di helm KYT K2 itu sudah ada sertifikasi DOT, tapi ini baru sertifikasi SNI. Itu siapa? Kenapa bro? Nggak ada sertifikasi lain, hanya ada SNI? Karena memang baru SNI dengan EC. Oke. Kalau EC? EC 2205, tapi jarang orang. Oke, dari informasi dari Brokerol itu selain SNI ada juga sertifikasi EC 2205, tapi itu tidak dilampirkan atau tidak di emboss atau tidak ditaruh di helmnya. Ada hal yang unik di helm ini, yaitu pada bagian dalam. Mungkin agak susah gua tunjukin, tapi di bagian dalamnya ini, coba kalian lihat baik-baik. Kalau kalian bisa lihat, ini ada logo KYT. Jadi bagian dalamnya ini di emboss atau dibuat logo dengan tulisan KYT. Mungkin kalian bisa lihat itu ada KYT. Itu hal yang nggak biasa KYT buat. Dan mungkin baru di helm ini ada logo KYT di dalam. Ada selain X-Rays. Anda perhatikan. Brokerol belum. Sebentar. Oke, ini adalah helm NX Race-nya Brokerol, Alex Espargaro 41. Dan saking penasarannya gua mau lihat emboss pada bagian dalam. Ternyata untuk NX Race-nya sendiri itu ada embossnya, tapi tidak sebesar di TT Course. Jadi embossnya itu hanya di bagian bawah kecil. Sedangkan untuk helm TT Course itu agak besar, dia hampir seluruh bagian depannya ini. Dan gua kasih perbandingan sedikit untuk busanya. Walaupun bagian sini sama, tapi pemilihan kain pada busa bagian ini lebih lembut, lebih enak. Jadi bisa dilihat seperti ini, agak beda, bukan agak beda lagi tapi memang beda. Sekilas untuk visornya sama, tapi sebenarnya kalau dilihat dari video sebelah itu mereka sudah ganti TT Course dengan helm dengan ratchet dari helm ini, tapi ada yang harus dirubah, yaitu pada bagian lubangnya dan pengunciannya itu ada di samping. Jadi untuk TT Course sendiri, visor ini tidak bisa mengelok sendiri. Terus NX Race juga sama, sudah ada sign untuk yang berkacamata, jadi yang berkacamata juga bisa pakai. Dan bedanya kalau yang NX Race ini itu bisa dipakai di sirkuit atau bisa dipakai untuk balapan, karena selain sudah double D-ring, dia sudah ada apa ini roll namanya, emergency. Jadi kalau ada kecelakaan, kita tinggal tarik ini dan ini akan terlepas. Jadi untuk melepas helm dari pembalap yang sedang crash itu bisa lebih aman. Kembali lagi ke TT Course. Dari tadi gua pegang helmnya yang satu dengan helm ini, ada lagi yang membedakan, yaitu pada bagian visornya. Gua rasa visor ini lebih tipis daripada yang ini. Visor yang ini kalau kalian yang sudah punya atau coba cari teman kalian coba ini rasanya lebih solid, lebih tebal dibandingkan visor yang punya TT Course. Dan untuk ratchetnya, yaitu untuk pergerakan visornya, ini rasanya sangat ringan, benar-benar ringan. Mungkin ini salah satu pertimbangan kenapa tidak bisa dipakai di sirkuit, karena menurut gua ini sangat apa? Terlalu ringan. Lebih gampang kebuka mungkin visornya. Kalau visornya tidak ngunci dengan baik, ini bisa kebuka karena ini terlalu ringan.
mungkin bahasa biasa yang sering banyak orang bilang terlalu ringkih. Sedangkan untuk NF-Race sendiri itu agak lebih solid untuk membukanya. Jadi saat kita membuka visornya itu serasa seperti ada step, jadi nggak langsung bisa terbuka. Dan untuk pengunciannya sendiri ini lebih kuat daripada helm TT Corse. Menurut gua secara keseluruhan untuk helm TT Corse ini dengan harga, kalau yang ada perbedaan harga, jadi untuk yang polos, untuk yang standar itu harganya 900-an ya. Harga resmi 8,5. Oke, jadi harga resmi untuk motif standar seperti hitam atau putih itu sekitar 800-an. Tapi itu harga standar dari pabrikan. Tapi sering kita dapat di penjual itu sekitar 900-an. Jadi gua bahas untuk yang motif standarnya. Menurut gua secara harga kalau dia sekitar 900-an, film ini masih worth it kita beli karena selain dari desainnya itu yang lebih bagus, selain itu untuk keselamatan juga helm ini sudah cukup mumpuni, walaupun helm ini tidak disarankan untuk dipakai di sirkuit karena bahannya ini terbuat dari termoplastik ya. Sama. Jadi bahannya ini masih dari termoplastik. Mungkin kalau untuk pakai di sirkuit tidak disarankan. Beda dengan helm yang ini udah karbon. Oh, yang ini yang punya Carol yang ini tri-composite. Jadi untuk helm ini nanti gua kasih juga linknya di atas. Untuk kalian lihat review dari helm KYT NF-Race ini. Walaupun mungkin kalau road race daerah bisa. KYT sih bilang nggak untuk balapan, kan? Kalau road race daerah, sedangkan NHK GP 1000 dipakai, RX9 dipakai, K2R dipakai, ya boleh lah. Jadi dari pabrikannya sendiri itu tidak menganjurkan helm ini dipakai di sirkuit. Walaupun tampilannya itu sudah sangar seperti ini, helm dan sudah double D-ring, tapi dari pihak KYT sendiri tidak menganjurkan helm ini dipakai di sirkuit. Tapi seperti kalau kalian bisa dengar tadi, seperti Bro Carol bilang, helm yang di bawahnya ini saja masih dipakai, ya mungkin itu pilihan dari pribadi kalian sendiri. Jadi dengan harga 900-an, helm ini worth it diambil karena kalau untuk kita pakai harian atau touring lah, ini masih bisa karena kita kan touring bukan untuk balapan, tapi kita touring untuk menikmati perjalanan. Jadi helm ini masih cukup worth it untuk kita beli. Walaupun dengan minus, tidak ada double visor. Jadi buat teman-teman yang ingin pakai touring, ini masih worth it pakai touring. Buat yang biasanya pakai double visor itu bisa pakai tear off. Jadi kalian bisa tambah tear off pada bagian depan karena helm ini sudah flat visor. Jadi bisalah kalian cari tear off di mana saja dengan bahan ya terserah kalian. Jadi untuk tidak silau itu bisa dipakai tear off. Kalau untuk visor sudah ada yang jual. Info juga visornya belum ada yang jual, jadi semuanya masih bening. Mungkin kedepannya pertengahan tahun itu sudah ada yang warna gold, silver, kita juga tidak tahu. Tapi yang awalnya itu semua masih pakai yang clear. Jadi helmnya ini untuk kalian pakai harian termasuk cukup ringan. Bahannya termoplastik, flat visor. Jadi kalau yang biasa pakai double visor itu bisa langsung pakai tear off. Busanya itu cukup empuk karena mirip dengan helm KYT K2 yang sering gua pakai, yang jadi helm harian gua itu gua rasa cukup nyaman. Jadi helm ini sudah cukup nyaman, kemudian sudah double D-ring, jadi lebih aman daripada micro lock. Sama juga untuk para pengguna rider, pengguna kacamata, ini helm ini cukup ramah. Dan yang utama juga dari helm ini, dia mempunyai sirkulasi udara atau ventilasi udara yang cukup banyak. Seperti kalian bisa lihat, ini ada di bagian bawah, bagian depan atas ini, kemudian
tengah belakangnya juga ada, dan pembuangannya yang cukup banyak. Ini bagian dalam dan ini. Dan untuk size-nya sendiri, kalau ini L real. Jadi untuk size-nya sendiri, Bro Carroll itu pengguna size L. Jadi helm ini L-nya itu real untuk ukuran L. Jadi biasa ada yang diturunkan atau dinaikkan satu step, ini tidak perlu karena ini L bisa masuk. Biasa kalian pakai L, ini bisa kalian ambil juga untuk ukuran L. Dan oh ya, kekurangan dari helm ini apa? Kenapa? Oh ya, seperti gua tanya tadi, kekurangan dari helm ini, dari Bro Carroll bilang kacanya yang tipis. Sama seperti gua bilang tadi, kacanya ini gua rasa agak tipis, mirip-mirip dengan kacanya helm KYT K2 yang gua punya. Masih lebih tebal itu. Menurut Bro Carroll, helm KYT K2 yang gue punya masih lebih tebal kacanya daripada yang ini. Mungkin ini yang Ini sama dengan visor Renaka, Terminator Renaka sama. ya kalian dengar langsung sendiri. Jadi ini katanya agak tipis ya. Mungkin kalau keluar yang iridium atau apa lebih bagus, mungkin lebih tebal. Tidak. Tapi tadi gua rasa ini agak tidak terlalu tebal ya bagian atas ini. Kemarin tadi bawah ya. Kalau yang K2 masih agak tebal ini. Bandingkan jering itu. Beta atau HP K2 Ini adalah helm KYT K2 yang sering gue pakai harian. Seperti gue bilang tadi, untuk visornya yang ini masih agak lebih, untuk buka tutupnya ini masih agak lebih, ini masih agak lebih berasa, tidak terlalu ringkih, masih agak kokoh. Tapi yang ini, yang titik course, memang untuk titik course sendiri memang agak-agak terlalu ringan ya. Menurut gue itu untuk membuka visornya itu terlalu ringan, beda dengan yang K2. Terus seperti Bro Carroll bilang tadi, visornya ini masih lebih tebal visor dari K2. Untuk bagian atasnya ini masih lebih tebal. Tuh. bagian atas lebih atas. Menurut Bro Carroll seperti itu, bagian atasnya ini masih K2 lebih tebal. Tapi sayangnya ini masih pakai microlock seperti ini. Jadi ini juga tidak direkomendasikan untuk balap. Kalau hanya untuk pakai harian dan sedikit-sedikit touring yang tidak perlu ngebut-ngebut, helm ini masih worth it. Jadi buat kalian silakan cari di outlet resmi dari KYT dan bisa kalian lihat di belakang. Helm semua di belakang itu helm dari KYT. Nah, tapi kita berdua di sini tidak disponsori oleh KYT, walaupun helm kita berdua paling banyak helm KYT. Ada yang pertanyaan, nanti langsung tanyakan ke channelnya Bro Carroll. Soalnya nantinya dia yang akan pakai helm ini. Kalian bisa tanyakan ke dia soal impresinya selama menggunakan helm ini. Sudah berapa lama? Sebenarnya video ini gue mau tanya impresinya dari Bro Carroll menggunakan helm ini. Tapi tadi gue tanya, jawabnya belum pernah pakai. Jadi helm ini benar-benar belum pernah dipakai. Gara-gara corona. Jadi belum pernah keluar. Dan karena corona, jadi dia belum keluar dari rumah. Gua juga ini kemari pertama tujuannya mengambil helm gua sana yang sempat dia pinjam untuk, ya nantilah kalian lihat di videonya helm gua dia pakai untuk apa. Jadi helm half face Kyoto gua dia pinjam. Jadi gua mau datang ambil. Jadi sekalian saja gua bahas tentang helm KYT Course yang lagi booming, yang kata orang lagi booming dan bertepatan dengan timbulnya virus corona. Jadi mungkin dia juga belum tes helm ini. Kalian semua yang berteman dengan Carroll, Bro Carroll di Instagram, mungkin dia sudah post beberapa hari yang lalu. Soalnya helmnya ini, dia itu sempat pesan 2 helm, ada yang motif dengan ini. Jadi di sebelumnya dia sudah sempat pesan yang motif. Tapi karena kelamaan datang, yang ready stocknya hitam Dove ini, jadi dia ambil dulu hitam Dove ini. Dan dia sudah posting di Instagramnya, di storynya, motif mana yang akan dia pakai untuk merepaint helm titik course ini. Dan itu sudah ada hasilnya seperti apa, nanti kalian bisa lihat
dia pasti akan bikin video tentang helm ini setelah di repaint. Jadi helm ini mungkin tidak akan sempat dia pakai karena akan langsung dia repaint dengan motif yang sudah dipilih di polling. Kalau yang ingin beli, coba ke outlet KYT di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang ini, kalau harga resminya 800-an, mungkin di outlet dijual sekitar 900-an. Jadi sampai ada motif ada yang pakai motif, juga ada yang motif GP. Mungkin motif GP bisa sampai 1.200.000. Jadi harga kisarannya dari yang paling standar sampai motif GP itu dari 900-an sampai 1 jutaan, 1.200.000 lah. Kalau kalian tanya sekali lagi, helm ini worth it untuk pakai harian? Helm ini worth it buat gua. Oke. Jadi segitu aja dulu video gua hari ini, yang sebenarnya awalnya bukan untuk review helm ini, tapi karena sudah ada jadi gua review. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bila kalian suka silakan like, bila tidak suka silakan dislike saja video ini. Dan silakan, kalau video ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman kalian. Dan tetap hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi dengan gua Fani Pengirang di video gua selanjutnya di channel ini, dan ciao.